Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jian Amore, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan presentasi pada kali ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kardi Setiawan dengan NPM 065 yang akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan sosialis, perspektif pendidikan untuk keadilan sosial. Bagian pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan instrumen utama dalam pembentukan karakter dan perkembangan masyarakat. Di dalam konteks ini, filsafat pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan itu sendiri. Salah satu pendekatan dalam filsafat pendidikan yang berkembang adalah filsafat pendidikan sosialis, yang mengedepankan keadilan sosial, kesetaraan, dan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, landasan filsafat pendidikan sosialis. Yang kedua, tujuan pendidikan sosialis. Yang ketiga, pendidikan sosialis dan keadilan sosial. Dan yang keempat, implikasi filsafat pendidikan sosialis dalam proyek. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengetahui landasan filsafat pendidikan sosialis. Yang kedua, mengetahui tujuan pendidikan sosialis. Yang ketiga, mengetahui pendidikan sosialis dan keadilan sosial. Dan yang keempat, mengetahui implikasi filsafat pendidikan sosial dalam praktek. Landasan filsafat pendidikan sosialis. Filsafat pendidikan sosialis berpijak pada teori sosialisme yang dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Karl Marx, Friedrich Engels, dan berbagai pemikir sosialis lainnya. Inti dari filsafat ini adalah usaha untuk menciptakan sistem sosial yang lebih adil melalui distribusi kekayaan yang merata dan penghapusan ketimpangan sosial. Yang pertama, pandangan sosialis tentang masyarakat dan pendidikan. Dalam perspektif sosialisme, masyarakat dipandang sebagai sebuah entitas yang harus terorganisir dengan cara yang adil dan setara. Kelas sosial yang terbentuk akibat kesenjangan ekonomi dan politik dianggap sebagai akar ketidakadilan sosial. Pendidikan dalam konteks ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Yang kedua, pendidikan sebagai alat pembebasan. Sosialisme percaya bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk membebaskan individu dari penindasan dan eksploitasi. Bagi mereka, pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga sebagai proses pembebasan mental dan sosial yang memungkinkan individu untuk berpikir kritis tentang kondisi sosial mereka dan berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, kritis terhadap pendidikan kapitalis. Sosialis melihat bahwa sistem pendidikan yang ada dalam masyarakat kapitalis seringkali bertindak sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan ketimpangan sosial. Dalam sistem ini, pendidikan seringkali terbatas pada golongan elit. Selanjutnya, tujuan pendidikan sosial. Tujuan utama pendidikan sosialis adalah menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Beberapa tujuan spesifik pendidikan dalam perspektif sosialisme adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Pendidikan sosialis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis individu tentang realitas sosial yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, pendidikan dapat mempersiapkan individu untuk melawan ketidakadilan sosial baik dalam bentuk ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial maupun ketidaksetaraan politik. Yang kedua, mengembangkan rasa solidaritas dan kolektivisme. Pendidikan dalam perspektif sosialisme juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai solidaritas dan kolektivisme. Dalam masyarakat sosialis, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, menghapuskan kesenjangan sosial. Salah satu tujuan utama pendidikan sosialis adalah menghapuskan kesenjangan sosial yang muncul akibat perbedaan akses terhadap pendidikan dan sumber daya lainnya. Pendidikan diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki keadilan ini dengan memberikan peluang yang setara kepada semua lapisan masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa kewajiban terhadap keadilan sosial. Pendidikan sosialis menekankan pentingnya menanamkan rasa kewajiban kepada setiap individu untuk berkontribusi pada keadilan sosial. Selanjutnya, pendidikan sosialis dan keadilan sosial. Pendidikan sosialis memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep keadilan sosial. Dalam kerangka sosialisme, keadilan sosial dapat dicapai dengan cara memberikan akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua individu, serta menghilangkan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Akses terhadap pendidikan harus terbuka bagi semua individu. Pendidikan bukan hanya hak mereka yang memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi, tetapi juga hak bagi mereka yang terpinggirkan. Yang kedua, pendidikan yang memperjuangkan hak-hak sosial. Pendidikan sosialis juga berupaya untuk membentuk kesadaran politik dan sosial di kalangan pelajar. Yang ketiga, pendidikan yang membentuk karakter sosial. Pendidikan sosialis bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki rasa empati dan kesadaran sosial yang tinggi. Selanjutnya, implikasi filsafat pendidikan sosialis dalam praktek. Dalam filsafat pendidikan sosialis mengharuskan adanya perubahan struktural dalam sistem pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama,
Penghapusan akses pendidikan yang berbasis kelas sosial. Sistem pendidikan harus berfokus pada penghapusan hambatan-hambatan sosial, ekonomi, dan politik yang membatasi akses pendidikan bagi kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, pendidikan yang memperhatikan kebutuhan sosial. Kurikulum pendidikan sosialis perlu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi yang menekankan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, kualitas pendidikan di wilayah marginal. Filsafat pendidikan sosialis mengharuskan peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang terpinggirkan. Kesimpulan, filsafat pendidikan sosialis memberikan perspektif yang sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang adil dan setara. Melalui pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sosialisme, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan solidaritas di antara sesama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.